bertemu basis di channel Cahaya Hati, channel yang mengungkap dan menyampaikan serta menginformasikan petunjuk ilmu agama, ilmu ajaran agama, yaitu ilmu rohani. Agama rohani yaitu ilmu kehidupan, ilmu tatanan kehidupan manusia dalam berkehidupan di dunia. Ini sangat penting untuk seluruh umat manusia sedunia. Kami sapa, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih sayang, rukun dan damai. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, umat muslim khususnya, dan umat-umat yang beragama keyakinan di luar Islam, karena kami memberi petunjuk, memberi informasi akan ajaran agama yang berkenaan dengan ajaran kehidupan. Dan ajaran kehidupan berlaku untuk seluruh umat manusia sedunia beserta alam serta isinya, seperti itu. Nah, kesempatan kali ini kami ingin mengkaji, membahas, dan menginformasikan petunjuk akan perjalanan hidup sesuai dengan tatanan ketetapan dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu tentang terciptanya tatanan kehidupan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia yang menjadi khalifatullah atau menjadi wakil Tuhan di dunia. Saudara-saudaraku, sama-sama kita pahami, kita renungkan. Alam semesta beserta isinya adalah suatu alam makrokosmos, alam semesta, alam dunia ini. Alam di mana adanya suatu kehidupan semesta yang terdiri dari makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, dan juga benda-benda yang menjadi tatanan kehidupan untuk dimanfaatkan dan bermanfaat untuk kebaikan dan menjadi kebaikan. Nah, disinilah perlunya kita mengetahui tentang ajaran kehidupan, tatanan kehidupan di dunia ini. Nah, memahami akan tatanan kehidupan, perjalanan kehidupan di alam semesta ini, alam dunia yang disebut alam makrokosmos, kita harus mengetahui ilmunya. Nah, ilmu tentang kehidupan, hidup dan kehidupan dalam bersosialisasi dengan alam semesta, berinteraksi dengan alam semesta ini, itu ada aturan mainnya, ada rukun syaratnya, ada caranya, ada tekniknya. Seperti itu, agar kehidupan ini selaras. Artinya selaras itu seimbang, tidak terjadi yang namanya ibarat timbangan berat sebelah. Jadi tatanan ajaran itu, tatanan kehidupan itu dibuat oleh Tuhan, ya, diberikan oleh Tuhan untuk menjadi keseimbangan alam semesta, agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan, di mana kehidupan dunia ini yang begitu kompleks, yang begitu banyak sekali item-item apa itu wujud-wujud, bahkan kehidupan-kehidupan di sisi lain, di mana item-item kehidupan ini terdiri dari kehidupan hewaniah, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, kemudian manusia, yang semuanya itu sangat kompleks sekali. Item-itemnya begitu banyak, kemudian pola kehidupannya masing-masing. Nah, ini perlu ditata, perlu ada aturan, perlu ada prinsip-prinsip dasar, juga penerapan-penerapan dari kehidupan lewat proses-proses yang sudah diatur untuk menjadikan proses itu sesuai dengan jalurnya, hukumnya, aturannya. Jika tidak, maka akan menjadi kerusakan di muka bumi. Kehidupan yang tidak teratur, kehidupan yang tidak tertata, proses yang tidak teratur, proses yang tidak tertata akan mengakibatkan suatu hal yang berdampak pada kehidupan itu sendiri. Seperti itu. Contoh soal dalam beragama. Dalam beragama, manusia di dunia ini ya seharusnya menjadikan tatanan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, bahkan kehidupan yang bersinergi, yang mengakibatkan kedamaian, cinta kasih, rukun, saling mengasihi, tolong menolong, seperti itu, dan banyak lagi. Namun kenyataannya di dunia ini, kenyataan daripada manusia yang beragama tidak ada mengarah kepada tatanan yang harmonis, tatanan yang seimbang. Malah dengan beragama, manusia di dunia menjadi carut marut. Sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini, ya, dalam hal beragama maksudnya, seharusnya dalam hal beragama manusia itu, karena agama itu adalah tatanan kehidupan, suatu sistem kehidupan, sistem apapun itu adalah suatu proses. Mengapa sudah beragama yang mengikuti aturan tatanan Tuhan malah menjadi kemudaratan di dunia ini? Pasti ada yang salah, ada yang belum pas dalam hal ini. Nah, kami coba menyampaikan apa sih seharusnya yang harus ditempuh oleh manusia yang beragama itu. Kami sampaikan dalam hal ini, coba kami memakai dalil suratul Fatihah. Ya, dalil suratul Fatihah yang biasa dibaca oleh seluruh umat manusia sedunia, bahkan umat muslim yang menghadap Tuhan, menghadap Allah Subhanahu wa taala atau sholat, dan juga banyak hal-hal lain dibaca tentang suratul Fatihah, hanya bacaannya saja, namun tidak berdampak pada suatu hasil praktek kehidupan manusia itu sendiri, di mana kami tidak tahu prosesnya, kenapa manusia yang menjalankan, mempraktekkan, membaca suratul Fatihah hasilnya
tidak berdampak sedikit pun pada manusia itu sendiri. Bahkan sholat membaca surah Al-Fatihah hanya dibaca saja, tapi tidak mengerti maksud daripada suratul Fatihah itu. Maka kesempatan kali ini kami sampaikan, suratul Fatihah itu adalah suatu perjalanan hidup manusia yang di jalan Tuhan. Ya. Suratul Fatihah itu menunjukkan manusia yang berjalan di jalan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan di hukum Tuhan, berjalan di aturan Tuhan, ya, lewat wakilnya di dunia, ya, yang memimpin dan membimbing manusia untuk berjalan di jalan Tuhan. Di jalan Tuhan itu jalannya hanya satu, namanya jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim, seperti itu. Nah, pengertian pemahaman berjalan di jalan Tuhan, hidup bersama Tuhan di jalan yang satu, jalan yang lurus, yang dijelaskan dalam suratul Fatihah itu, itulah jalan kehidupan manusia sesungguhnya. Ya, sehingga jika manusia berjalan di jalan Tuhan, bersama Tuhan kehidupannya, maka dia bukan lagi manusia yang dimurkai dan bukan lagi manusia yang tersesat. Seperti itu. Ini pengertian daripada suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itulah jalan yang satu, jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Maka Fatihah itu menjadi wajib. Ya, sholat saja tidak membaca Fatihah tidak sah. Maka rahasianya di mana? Coba kami ungkap pada kesempatan kali ini. Kita mulai. Ya, dalam suratul Fatihah ada 7 surat, ada 7 ayat, ya. Mohon maaf, sekali lagi kami sampaikan. Di dalam suratul Fatihah itu ada 7 ayat, ya. Nah, sebelum saya menjelaskan ayat per ayat, maka ada suatu informasi, suatu bahasanya pengumuman, suatu ketetapan, jika kau ingin berjalan di jalan Tuhan, jika kau ingin berjalan di Shiratal Mustaqim, maka kau harus ketemu dulu dengan Tuhan. Kau harus bertemu dengan Tuhan, kau harus taat dan patuh pada Tuhan, kau mengikuti prinsip-prinsip dasar pada Tuhan, ya. Kau harus berlindung dulu pada Tuhan. Karena jalan Shiratal Mustaqim adalah jalan menuju Tuhan. Sehingga kau harus ketemu dengan Tuhan. Kita manusia hidup ini di dunia harus bertemu dengan penciptanya manusia, penciptanya alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tercipta, ya, dengan sendirinya. Oleh siapa tercipta dengan sendirinya? Ada yang menciptakan alam semesta ini. Seperti itu. Penciptaannya itu proses rahasia, proses alam semesta. Ya, di balik proses alam semesta ada yang menguasainya. Seperti itu. Ada yang memprosesnya alam ini. Nah, maka sebelum umat Islam itu membaca suratul Fatihah, bahwa suratul Fatihah itu hidup di jalan lurus, jalan bersama Tuhan, maka petunjuk awal, pengumuman awal, informasi awal adalah kalimat ta'awud. Ya, untuk umat Islam, sebelum kau membaca suratul Fatihah, bahasanya bacaan, sebelum kau lebur dengan perjalanan suratul Fatihah, kita harus tahu dulu siapa Tuhan, siapa Allah, dan berlindung kepada Allah, lebur pada Allah terlebih dahulu, masuk dalam unsur rahasianya dulu. Artinya kita harus tahu dulu siapa pemilik daripada
jalan tersebut agar tahu rukun syarat, tata cara, teknik, dan metodologi. Kalimat ta'awud berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kita pahami di sini dari kalimat ta'awud sesungguhnya mempunyai dua dimensi. Ya, setiap ayat itu mempunyai dua dimensi. Dimensi dunia adalah dimensi fisik, dimensi akhirat adalah dimensi metafisik, unsur rahasia. Unsur dunia adalah unsur fisika, wujud. Ya, nyata, realita, terbukti. Ya kan? Fakta, wujud ada. Dimensi yang metafisik adalah dimensi yang rahasia, ada, baku, mutlak, kodim. Ya, kekal, ada selamanya. Nah, ini harus kita ketahui. Aku berlindung kepada Allah. Akunya siapa? Apakah akunya manusia? Apakah akunya Allah? Jika akunya manusia, aku manusia berlindung kepada Allah, Sang Pencipta, atas Sang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Sang Penguasa, Sang Maha Besar, Sang Penguasa dunia dan akhirat. Maka kembali kita kepada Allah. Manusia yang jasmani harus masuk kepada manusia rohani. Nah, untuk masuk ke alam manusia ada teknik, cara, jalan, dan metodologinya. Untuk berlindung kepada Allah, untuk bersama pada Allah, untuk masuk dalam lindungan Allah, agar tidak tergoda dari setan, agar tidak terganggu oleh setan. Seperti itu. Harus bertemu dengan Allah, harus taat dengan Allah, harus tahu siapa Allah. Jika bertemu, maka pasti ada perlindungan, pasti ada cinta kasih, rukun, sayang, dan damai. Nah, kalimat ta'awud itu adalah kalimat udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau ke dalam diri. Ya, artinya dari jasmani ke rohani, seperti itu, masuk ke dalam unsur Tuhan. Artinya mematikan segala unsur kemelekatan dunia, ya, meniadakan segala hal tentang akan dunia, dan menghidupkan, membangkitkan akan rohani. Nah, ini adalah suatu dimensi kehidupan. Tadinya kesadaran dunia menjadi kesadaran akhirat, itu kesadaran rohani. Seperti berarti ini adalah tentang kesadaran yang naik dari kesadaran jasmani, kesadaran dunia, menjadi kesadaran rohani, kesadaran akhirat. Kesadaran rohani, kesadaran akhirat adalah unsur kesadaran Tuhan itu sendiri yang menjadi dominan pada diri manusia. Jika unsur kesadarannya meningkat, sadarnya menjadi sadar rohani di dalam diri manusia, maka patokannya manusia itu menjadi patokan Tuhan, kesadaran Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, jika kesadaran Tuhan, apapun yang diperbuat di dunia ini, manusia itu Tuhan semua yang menguatkan, Tuhan semua yang mengerjakan dalam hal, ya, bersandarnya pada Tuhan, bukan bersandar pada dunia. Seperti itu. Nah, maka dengan ta'awud itulah manusia berarti sudah bersandar pada Tuhan, sudah lebur dengan Tuhan, sudah menyatu pada Tuhan, sudah pasrah pada Tuhan. Semuanya kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, dan sebagainya. Nah, baru manusia sudah bersama Tuhan, maka kalimat selanjutnya adalah ayat pertama di dalam suratul Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka hidupnya manusia yang sudah lebur dengan Tuhan, berlindung pada Tuhan, menjadi manusia rohani. Manusia tersebut, ya, hidupnya bersama Tuhan, baik itu asma'nya, hidup bersama asma'nya, hidup bersama af'alnya, hidup bersama zatnya, hidup bersama sifatnya.
semuanya full persifatan Tuhan manusia itu sendiri, yaitu persifatan rohani, hidupnya rohani. Nah, hidupnya rohani, hidupnya persifatan Tuhan adalah sifat kasih dan sayang. Ya, jadi manusia itu hidup di dunia hanya mempunyai sifat dan kasih sayang. Terlepas melihat apapun, ya, keburukan, kebaikan, kejadian buruk, kejadian baik, apapun yang dianggap manusia baik tidak baik, susah tidak susah, ya, dan sebagainya, itu semua adalah kasih sayang Tuhan. Seperti itu. Dan harus berbuat kasih sayang. Jadi manusia yang sudah beragama hidupnya berkasih sayang. Jika manusia yang beragama tidak kasih sayang, ya, maka manusia itu tidak beragama. Itu satu. Jika beragama hidupnya malah menjelek-menjelekkan, ya, kotor hati dan pikiran, saling bermusuhan, ya, menjelekkan agama satu dengan agama lain, dan sebagainya, itu manusia belum beragama, berarti belum bersama Tuhan, yaitu berarti dia tidak cinta kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti, ya, dengan kasih sayang manusia itu menjadi manusia yang terpuji, ya, sehingga segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Artinya manusia itu menjadi bagian daripada unsur ciptaan Allah, ya, seluruh sekalian alam ini, menjadi rahmat, seperti itu hidupnya. Karena ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, karena sudah bersama asma Allah yang kasih sayang, sifat Allah yang kasih sayang, zat Allah yang kasih sayang, af'al Allah atau gerakan Allah yang kasih sayang, ya, bersama rahasia yang kasih sayang. Nah, ayat keempatnya Malik Yaumiddin, dan manusia itu sudah dalam kuasa Tuhan, jasmaninya, rohanianya, dunia dan akhiratnya sudah dikuasai oleh Allah. Manusia itu dunia akhirat, ya, segala gerak hidupnya, kehidupannya, ya, jasmani rohani, karena Allah yang menguasai dunia dan akhirat. Malik Yaumiddin, seperti itu. Manusia itu sudah full lebur, ya, pasrah, bahasanya pasrah, bongkoan pada Allah. Sudah tidak ada lagi kuasa manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Malik Yaumiddin. Dan dia hanya ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia yang sudah bersama Tuhan, bersama Allah, dia hanya menyembah pada Allah, sami'na wa ata'na pada wakilnya, taat dan patuh pada Allah lewat wakilnya, menyembahnya Allah. Hidupnya, ya, kehidupan bersama Tuhan, seperti itu, taat dan patuh, pasrah, berserah diri pada Tuhan. Ya kana budu, ya kana stain, ya, ya kana budu, nyembahnya hanya itu, kehidupannya hanya untuk Allah. Wajah hidup fisabilihi, berjalan di jalan Allah hidupnya, apapun itu, pekerjaan, kemudian ibadah, bersosialisasi dengan masyarakat, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sudah menjadi kehidupan yang selalu menghamba, kehidupan yang selalu taat, kehidupan yang selalu patuh, kehidupan yang selalu mengabdi pada Tuhan. Namun prakteknya itu pada sesama, pada alam semesta ini, seperti itu. Namun ada yang ditaati, yang dipatuhi, dan terbimbing serta terpimpin oleh wakil Tuhan di dunia. Dan manusia itu hanya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa iyyaka nasta'in, ya,
tidak kepada manusia lagi di dunia ini, takut sama manusia, nggak enak sama manusia, tidak ada lagi. Semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah, kehidupannya kehidupan berjalan di jalan Allah, ya seperti itu. Tidak minta perlindungan selain Allah. Apapun yang terjadi di dunia, susah senang, sakit sehat, ya ada apapun tentang kehidupan ini, dia sudah berlindung pada Allah manusia itu, karena hidup bersama Allah, bersama Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim, dia berjalan di jalan Tuhan. Wajah hidup fisabilihi, kehidupannya di keluarganya, di masyarakatnya, di pekerjaannya, di bisnisnya, semuanya mengikuti tatanan Tuhan, tatanan aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, seperti itu. Hasilnya pun untuk kehidupan, ya kehidupan manfaat pada orang lain, pada lingkungan dan masyarakat dan sebagainya, di jalan Tuhan, seperti itu. Kehidupannya, hasilnya apapun itu di jalan Tuhan, ya sirotol, jalan yang lurus, seperti itu. Tidak membagi buta, tidak sewenang-wenang, tidak menghakimi, tidak menzalimi, seperti itu. Tidak merasa puasa, tidak sombong, tidak egois dan sebagainya. Menjadi manusia yang tawadu, manusia yang berakhlak, seperti itu. Karena berjalan pada tatanan, aturan, hukum, undang-undang Tuhan manusia tersebut. Jadi jalannya jalan Tuhan, jalan lurus, seperti itu. Tidak pamrih, apapun semuanya pasrah pada Tuhan, ikhlas, ridho, legowo, menerima dan sebagainya, ya. Tidak pamrih, ya. Tidak ada keinginan. Semua yang dia kerjakan, mau untuk kehidupan dunia, kehidupan apapun, ya inilah perjalanan Tuhan, seperti itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan siratal mustaqim, itu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Yaitu jalan siratal mustaqim itu jalan orang-orang yang patuh, taat, berserah diri, ya kan, pasrah pada Tuhan lewat wakilnya, seperti itu dalam kehidupannya. Itulah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa sih orang-orang yang diberi nikmat? Adalah orang-orang yang bersama Allah. Siapa dia? Para syuhada, ya, para aulia, para nabi, para rasul, seperti itu. Para kekasih-kasih Allah, ya, karena siratal ladzina an'amta alaihim itu. Kita berjalan di jalan para kekasih-kasih Allah, jalan yang sudah diberi nikmat. Berarti jalan siratal mustaqim itu jalan paling mulia, ya, karena jalan hamba-hamba yang mulia. Kenapa mulia? Karena taat dan patuh pada Sang Maha Mulia, seperti itu. Namanya orang bertakwa. Nah, bukan orang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan sesat, bukan jalannya orang pembangkang, orang yang sombong, orang yang egois, orang yang tidak taat pada Allah dan tidak tahu kehidupan, aturan, hukum, undang-undang Allah. Maunya undang-undang manusia itu sendiri, keinginan manusia itu sendiri, keegoisan sendiri, hukum sendiri, ya, menang-menangan sendiri, seperti itu. Memakainya bukan lagi memakai kolbu, ya, unsur kolbu, yaitu kesucian hati, dan di situ ada kesucian rohani, ya, semuanya pakai akal, sifat duniawi, maka akan dimurkai oleh Allah. Dan orang-orang yang memakai perjalanan hidupnya lewat akaliah sendiri, aturan sendiri, undang-undang dunia, ya, tidak memakai undang-undang akhirat atau undang-undang agama atau undang-undang rohani atau undang-undang Tuhan itu, undang-undang agama, maka dia sesat.
Seperti itu. Walaupun mereka beragama, karena akan terlihat tanda-tanda dari kesifatan manusia itu sendiri. Di mana manusia yang banyak saling menyalahkan tentang ajaran. Ya walaupun kelihatan dia taat, menyalahkan tentang ajaran itu tidak. Seharusnya kalau memang menyalahkan tentang ajaran, mana ajaran yang benar yang sampai pada Tuhan. Seperti bagaimana hidup bersama Tuhan, caranya bagaimana. Seperti itu, menyalahkan orang lain ya dalam hal beragama. Bukannya meluruskan, bukannya memberi petunjukan, menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, ini salah, itu salah, ini paling benar, itu paling benar, ini orang taat, tidak taat, paham, tidak tahu, main bicara ya, berdalih dengan Quran dan hadis, padahal dia tidak tahu. Quran itu kalam qadim, nur ilahi, harus membacanya dengan nur juga ya, karena dari sang maha ruh ya pakai ruh baca Al-Quran itu. Hadis itu adalah perkataan Nabi atau jasadnya Nabi. Nabi sudah lebur jasadnya dengan nur Allah, dengan nur Muhammad. Berarti jasadnya pun bagian daripada unsur daripada taatan pada Tuhan. Nah, seperti itu. Jika tidak paham itu ya maka menjadi orang yang dimurkai dan orang yang sesat, bukan di jalan Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Ya, itu tadi tentang perjalanan manusia di jalan lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Maka jika tidak ketemu jalan Shiratal Mustaqim, jalan bersama Tuhan ya. Jalan Shiratal Mustaqim itu berjalan bersama Tuhan di dunia ini. Ya, jadi bersama Tuhan berarti unsur Tuhan yang mendominasi dalam kehidupannya. Siapa yang tidak itu maka dia tersesat, dia dimurkai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi Fatihah bukan dibaca tapi dipraktekkan dalam kehidupan. Untuk mempraktekkan suratul Fatihah dalam kehidupan ini, manusia harus masuk dulu udkhulu fisilmi kafah. Yang di sekolah kami udkhulu fisilmi kafah itu namanya baiat, aktivasi rohani, penanaman nur iman dan nur kitab ya. Baiat mutu qabla anta mutu, mematikan unsur keduniawian, unsur yang menjadi penghalang hijab atau unsur yang menjadi syirik ya pada diri manusia, unsur yang menghalangi perjalanan manusia, yaitu unsur yang menjadi penghalang atau hijab atau menjadi penutup pada diri manusia. Seperti itu. Dan ini harus dipahami sebelum bisa masuk ke dalam dirimu atau berlindung pada Allah. Tidak akan manusia bisa mempraktekkan suratul Fatihah dalam hidupnya dan akan tersesat dan dimurkai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan, menjadi kejernihan hati dan pikiran, menjadi kelegowoan hati dan pikiran. Karena ini untuk mengikis segala ego manusia, kesombongan manusia, agar manusia itu jiwanya menjadi tenang ya, tenang, damai dan menerima apa adanya. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami hanya sebagai orang atau manusia yang menyampaikan informasi ini, dan informasi ini adalah ilmu dari guru yang kami diperintahkan untuk menyampaikan atas apa yang ada pada kami, yang diterima dari kami, yang diterima oleh kami dari guru, dan kami sampaikan kepada saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Seperti itu. Salam kebangkitan rohani, salam kesadaran rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Salam cinta, kasih sayang, rukun dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.